Yang nonton tuh cuman 1 orang, tapi perempuan. Serius? Iya, dia nontonnya tidur kayak gini. Serius? Serius, sumpah. Ngulik ngobrolin musik, baru aku Ide Disira. Aku Jimmy Pareja. Kita kedatangan apa nih? Apa ya? Vokalis apa gitaris? Aku gitar vokal di Bad Culture, Bang. Gitaris dan vokalis diborong Borong. di Bad Culture. Karena nggak ada yang mau jadi vokalis lagi tuh. Ini mau tak mau lah. Emang Bad Culture sudah jalan dari kapan nih, Bang? Bad Culture itu dibuatnya tahun 2017. Cuman baru ku seriusin lagi tuh tahun 2019, Bang. 2017 dengan nama yang itu masih? Iya, tetap Bad Culture. Orangnya sama juga? Sebelumnya aku main di Beyond Insanity. Mm-hmm. Beyond Insanity itu startnya 2014. Karena udah nggak jalan lagi bandnya kan. Akunya capek main di Beyond, terus aku keluar. Aku keluar, bandnya bubar. Ya udah, kosong, udah buat lagi aku di Bad Culture. Bad Culture. Tapi personilnya berbeda? Beda. Satupun dari Beyond nggak ada yang kutarik. Dulu di Beyond Insanity itu abang sebagai? Sama gitar vokal juga. Gitar vokal juga? Sama juga tuh, karena nggak ada yang mau jadi vokalis. Yang Beyond Insanity genrenya apa tuh, Bang? Dia main apa ya? Kalau dibilang stoner rock lah, Bang. Alex Turner berarti? Enggak, kalau Alex Turner kan lebih ke Indies rock gitu kan. British rock kan. Kalau stoner rock dia ya kayak apa ya? Kalau Indonesianya The Slave. Kalau di luar The Sword mungkin. Yang ada dedenya tuh biasanya banyak. The Rock enggak ya? Hah? The Rock enggak? Yang mana nih? Yang Ahmad Dhani. Ini The Rock pemain Smackdown. Oh, enggak lah. Jadi di Bad Culture sini abang, apa namanya? Genrenya mirip-mirip juga? Mirip-mirip juga, tapi lebih explore ketimbang yang di Beyond. Kalau di Beyond kayak ada pakemnya gitu. Kalau di Bad Culture ya gimana, jalan aja. Oh berarti lebih musiknya jadinya lebih iya, lebih explore, general. lebih upgrade ya, lebih general. Nggak harus gini terus nih. Nggak harus ada pakemnya. Jadi tergantung dengeran lah ya. Tergantung mood si pembuat lagu lah, Bang. Kadang-kadang bisa ya dibuatnya nanti akustik kan, nggak tahu. Yang buat lagu abang juga? Yang buat lagu aku juga. Sama bareng-bareng sih, bareng-bareng. Kalau itu pasti bareng-bareng. Songwriting aku. Songwriting abang? Tapi kalau untuk materi itu bareng-bareng. Musiknya bareng-bareng. Berarti kalau misalnya songwritingnya abang, sebagian besar mood abang lah yang berpengaruh di situ? Iya, Bang. Sebagian besar sih. Tapi biasanya tuh kami ada obrolan gitu. Misalnya ini lagu kan, materinya udah jadi. Biasanya materi duluan tuh. Ini lagunya mau dibuat kayak mana nih? Gitu. Apa namanya? Pokok pembicaraannya apa yang mau disampaikan gitu. Ini kata orang itu. Oh ya udah, nanti aku buat dari situ. Gitu. Tarik liriknya dari satu kalimat yang dikasih orang itu. Gitu. Dikembangin gitu. Dikembangin. Jadi orang tuh ngasih tema lah dia. Kasih tema ya, bener. Kasarnya ya. Itu dari 2017 abang seriusin di 2019. Iya. Jadi selama 2 tahun dari 2017-nya jamming. Enggak, aku tahun 2017 itu sempat ke Kalimantan, Bang. Oh, abang tinggal. Adalah gara-gara perempuan semua alat dijual, pergi ke sana. Pergi ke Kalimantan? Iya. Terus sampai sana? Sampai sana ya di sana lah. Aku di sana Kerja abang jadi di sana? enggak, main-main doang. Selama berapa ya? 4-5 bulan lah aku di sana. 2017 itu? Habis itu pulang, itu 2017 akhir tuh. Pulangnya 2018, berhenti sebentar kan ngeband. Habis itu mulai suntuk lagi nih, apa hal yang bisa dibuat. Pada akhirnya ajak kawan-kawan lagi. Aku mau buat ngeband nih, aku mau ngeband lagi. Ayolah katanya. Udah, jadi. Tapi memang udah tetap Bad Culture? Bad Culture tadi, ditarik lagi. Selama abang cabut itu berarti mereka nggak ada kegiatan lah ya? Nggak ada. Paling ada band project-projectannya masing-masing, kayak ada band hardcore-nya si kembar kan, drummer sama gitaris gue kan kembar. Itu orang itu punya band hardcore, jadi fokusnya ke situ dulu lah. Oh jadi jalan sendiri-sendiri nih. Jalan sendiri-sendiri. Abang balik baru gabung lagi. On fire lagi. Terus kan Bad Culture
kemarin ada rilis single. Nah itu di tahun 2017 tuh bang. Jadi buat lagunya malam, besok pagi langsung recording. Iya, jadi kayak kurang persiapan gitu. Tapi yang penting ada aja lagunya gitu. Ya udah, itulah tahun 2017. Nah ini kan udah serius lagi, udah buat materi dari tahun 2020 kemarin. Tahun 2021 ini planningnya mau mini album. Udah siap sih, tinggal ngembangin materinya doang. Tinggal di Poles-poles lah. finishing lah ya. Iya. Udah record semua bang? Beberapa udah ada yang di record. Mini album berarti rencana isinya berapa track tuh? Planningnya sih 5-6 lah. Tapi kalau bisa lebih jatuhnya jadi LP lah, jadi album. Di album ya? Berarti tergantung Mood si pembuat lagu lagi. berarti tergantung sikon itu kayak gitu ya? Iya. Bandnya band mood-moodan kayaknya. Tapi jangan sampai namanya jadi berubah jadi bad mood ya? Jangan lah, Bang. Oh iya ya, bad culture, bad mood ya. Prosedur. jadi bad mood, suntuk terus nanti. Iyalah, nggak terbuat jadinya. Sense PMS semua nanti jadi isinya. Tapi laki-laki bisa PMS juga kan, ngomong-ngomong soal PMS. Enggak lah. Iya, serius bisa browsing lah. Laki-laki bisa PMS juga, tapi bukan PMS namanya. Oh iya, maksud aku kan Sorry. PMS kan kepanjangannya premenstrual syndrome kan? Iya, mungkin. Nggak tahu juga sih, nggak tahu pasti. Laki-laki berarti bad mood aja lah. Iya, mungkin. Nggak enak hati kalau bahasa Indonesianya. Itu abang kemarin Bad Cultures recordingnya di? Aku untuk materi segala macam aku buat di rumah sama yang lain. Oh, home recording? Home recording. Di tempat abang? Di tempatku. Berarti semua ngerjainnya di rumah? Untuk take drum baru di luar. Oh, track drumnya pisah? Pisah. Live? Rilisnya rencananya nanti ada target di tahun ini juga, karena kan belum tahu nih mini album atau jadinya album kan? Sebenarnya ini kami ngejarin ada sih kayak proyekan dari 3 band mau buat split album. Bandnya siapa aja nantilah, itu masih rahasia tuh. Pokoknya bandnya udah lumayan melalang buana lah di Medan nih. Jadi nanti rencana mau bikin split album ini dulu, baru albumnya keluar. Jadi fokusnya kami ini ke split album dulu. Itu nanti materinya berbeda atau? Ada yang sama, ada yang berbeda. Paling kayak dari album ini diambil untuk split 2 gitu. Bukan yang lebih eksklusifnya nanti dibikin di album sendiri album gitu sendiri. Semacam kayak perkenalan lah gitu di split ini. Tapi kemarin Bad Cultures mainnya nih yang paling abang berkesan nih di mana nih? Paling kesan ya. Bad Cultures sebenarnya jarang manggung sih bang. Dari tahun 2017 bisa terhitung itu manggungnya berapa kali. Tapi kalau untuk ditanya yang paling berkesan, yang paling kok enak kali nih mainnya. Yang apa sih? Yang bukan enak sih, malah yang nggak enak yang jadi berkesan. Yang pertama kali main di mana, di Pitu kalau nggak salah. Pertama itu yang kali nonton, manggung, pertama kali live. Yang pertama kali live itu acara Algenre. Terus yang nonton tuh cuman 1 orang, tapi perempuan. Serius? Iya, dia nontonnya tidur kayak gini. Serius? Serius, sumpah. Itu pula yang jadi teringat. Keren nih. Dia nontonnya tidur? Iya, tidur. Mabuk dia nggak? Kayaknya iya, kayaknya. Tapi dia nontonnya ya betul-betul nonton gitu. Serius, sampai kami selesai. Gitu? Sampai kami selesai dia sambil golek kayak gini kan. Sambil selesai baru dia keluar. Jadi kayak mana perasaan abang tuh pada saat itu main di atas panggung? Anjir. Nggak awkward kali tuh. Awkward lah pasti, tapi kalau dipikir-pikir lucu juga gitu ditonton 1 orang terus orangnya tidur gitu. Itulah. Tapi setelah Bad Culture manggung dia cabut. Dia keluar. Keluar. Setelah kami main dia keluar. Abis itu dia merokok di luar kan sekitar 2 band, nah baru masuk lagi. Aku perhatiin kan soalnya kan cuman dia yang nonton. Itulah di situ. Itu asli tuh. Itulah yang paling teringat. Tapi perempuan normal gitu, bukan punk dia. Enggak, normal. Aku nggak tahu dia ke situ sama siapa. Pokoknya dia keluar sendirian, merokok sendirian. Habis itu nonton band lagi masuk. Nanti akam sih. Ya aku itulah respect lama kakak itu pokoknya. Walaupun dia nontonnya kayak Putri Duyung. Itu asli tuh. Jadi dia nonton menikmati apa nonton nonton serius bang, tapi tidur gitu. Tidur gini.
gini-gini, headbang kan, iya. Tapi sambil kayak tidur putri duyung gitu. Itu asli tuh, nggak bisa kulupa. Kakak itu pun kayaknya kalau dibayangin lagi masih teringat sama aku mukanya. Tapi dia anak-anak yang lain tuh apa nggak tengok-tengokan ngeliat? Iya bisik-bisikan lah bang, kayak tengok-tengok tuh kakak itu tidur. Udah main aja, biar cepat pulang. Orang tuh mungkin kecewa kan karena nggak ada yang nonton kan. Tapi sama aku kayak ya lucu lah jadinya pengalamannya. Main berapa lagu tuh bang pas itu? Biasa lah kan kayak band 3-4 lagu. Kayak 3-4 lagu. Waktu itu masih cover-coveran. Masih cover-cover kayak Wolf Mother itu masih main cepat kan. Ini kan Bad Culture kan ekspor tadi. Jadi musiknya tuh kayak ngegencet sedikit lah, keluar dari pakemnya tadi sedikit. Dulu tuh masih cover-cover Wolf Mother. Siapa lagi ya? The Sigit juga sempat. Ya masih hard rock-kan lah. Tapi di awal ini mau naik stage, dia udah memang di situ golean. Itu nggak kuperhatiin sih, tapi pokoknya waktu aku naik siap setting alat nih kan. Kan ngobrol-ngobrol dulu nih, pertama kali kan. Iya, dari situ aku baru sadar kalau dia tuh tidur di situ. Waktu itu waktu mau introduction gitu. Introductionnya ke satu orang tidur pula lagi ya. Awalnya kayak jadi mata ketuju ke dia lah ya? Ya iyalah, siapa lagi Bang Jo? Siapa lagi mau tengok kan? Cuman satu gitu. Itu dia agak pas kali di depan stage, tapi kalau nggak salah ada kayak tempat duduk gitu yang untuk bisa dia tidur. Nah, kayak gitu dia nontonnya. Oh, kira. Berarti nggak tidur di lantai dia? Enggak lah, Bang. Kirain chaos sekali ya kan? Chaos sekali tidur di lantai. Ada kayak sofa gitu, sofa entah sofa apa, pokoknya dia di ujung ya? Nempel ke dinding? Iya. Oh. Perkenalannya, halo, Bad Culture, lagu pertama gitu. Dia pun kan. nggak ada respon lah ya? Ya iyalah pasti lah Bang. Tapi kan namanya kita main kan ya harus proper kan introduction-nya. Ya udahlah, mau tak mau lah. Ya lagu pertama ada main. Dia nanti headbang sambil kayak tidur putri duyung itu. Itu jadi kayak kentung lah dia. Asli lah. Tidur putri duyung. Terus kalau yang lain, yang mainnya yang agak itu kan nggak enak jatuhnya tuh ya. Iya, kalau yang paling enak rasaku tetap di Beyond sih Bang. Soalnya kan Beyond yang di luar kan. Beyond Sanity itu. Lebih sering main. Lebih sering main. Yang paling terkejut waktu ditelepon sama Urban Geeks. Si Bad Culture. Si Beyond sebelum Bad Culture kan, dia ngajak main bareng Bara Suara itu waktu itu. Yang di Istana Maimun? Bukan, di Taman Ahmad Yani. Oh yang, iya. Yang Harapan. Iya, depan kampus Harapan itu. Aku dapat telepon lagi di bioskop, lagi nonton sama si bos kan. Halo, kami dari Urban Geeks. Bentar gitu langsung keluar lah kan. Main nih di acara nih bareng Bara Suara, mau nggak Beyond? Ya mau lah, pasti mau. Udah dari situ main di situ yang paling berkesan rasaku, walaupun tetap di Beyond di Urban Geeks itu kan Urban Geeks itu kan yang kayak dia stage ada riggingnya segala macam, tapi ada sofa tidurnya atau tetap gitu juga, tetap ditonton tidur juga. Nonton tidur juga. Tapi kayak mana ya, itu sebuah kontroversi juga sih menurut aku, sepengalaman aku ya. Abang mempermasalahkan itu atau enggak? Penonton tidur gitu kan, ada juga yang ayolah berdirilah. Karena kan gini, gitu. setauku kalau misalnya kita di panggung tuh yang paling enak waktu penonton tukar energi kan. Itu dia kan kayak kita kayak monolog nih kita ngasih mereka output, mereka nggak ada feedbacknya sama kita gitu. Gitu sih. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke selagi dia mendengar terus dia menikmati, ya terserah lah gitu. Selama masih ada jempol kakinya yang goyang gitu ya. Karena ada dari senior lah ngomong kan. Kau kan performer katanya. Mau cemanapun respon penonton, ya tetap kau harus perform. Mau energinya balik atau enggak, tetap kau harus perform gitu. Itulah yang ngerubah pola pikirku. Ya awalnya memang kesel lah Bang. Kita ditonton tidur apa segala macam. Cuman gara-gara itu, oh iya Bang, berarti udah memang tanggung jawabmu gitu. Mau dia ngasih kau energi balik atau enggak, ya itu urusan dia. Penting kau tetap harus perform. Ya Bang, ada lah Bang Diki tuh yang ngasih tahu, Bang Diki Muntakawan. Bang Diki. Halo. Jadi kalau misalkan lah kita balik posisinya Abang sebagai penonton, Abang nggak tahu nih
bandnya siapa gitu. Tapi posisinya belum tentu duduk di situ. Aku lebih milih berdiri lah, walaupun aku tuh nggak pandai cara menikmati musiknya. Tapi gitu. kalau berdiri abang sendirian berdiri? Ya nggak apa-apa, tetap berdiri. Tetap berdiri aku ngelihat bandnya gitu, perhatiin. Karena apa yang bisa kuambil gitu. Karena yang udah-udah kan, walaupun kalau kita pun nonton acara gitu kan ada juga rasa, aduh aneh kali nih kalau misalkan aku berdiri sendiri bakalan gitu. berdiri sendirian gitu di depan. Iya, awalnya awkward pasti. Tapi setelah musiknya main, fokusnya udah nggak ke situ lagi, fokusnya ke musiknya lah. Merhatiin drumnya, merhatiin gitarnya gitu. Apa yang bisa dipetik gitu, bisa dibawa pulang. Gitu. Ya udah, gitulah pasti. Berarti abang selalu mengambil pelajaran dari band yang gue tonton. Abang nonton, abang perhatiin bandnya. Perhatiin. Kadang-kadang kan orang ada yang mosing, ada ngapa. Aku karena aku mungkin aku nggak pandai mosing, aku lebih merhatiin gitu kayak, ih jago kali drummernya, ih jago kali gitarisnya gitu, lebih ke emes gitu. Daripada yang ke mosing-mosingan gitu. Palan pengen sebenarnya ikut mosing gitu, cuman karena nggak pandai, takut jadi korban pukulan kan. Tapi juga mosing pun kadang-kadang banyak juga yang rusuh. Iya, itunya. Aku jadi takut kena jadi korban pukulan karena nggak perlu nyasar. Iya. Karena kan aku doyan juga tuh kalau misalkan lagi main kan, lagi nggak main atau setelah main ada yang mosing, aku paling doyan circle pitnya. Wah itu seru kali sih. Tapi kalau misalkan mosing, yang kita tahu kayak acara-acara di terminal dulu kan, lumayan rusuh. Iya. Biasanya kalau misalkan kayak kita mosing kesenggol, langsung gitu tuh. Padahal ya memang kayak gitu kan cara menikmatin musiknya kan. Tapi kayak misalkan awak yang kesenggol, kadang-kadang ada yang dia pura-pura nggak tahu, ada yang minta maaf. Nah, bener. Karena banyak yang ku tengok kalau misalkan mosing dia ada yang ketumbang harusnya diangkat dulu. Ya, aku di situ sih respectnya waktu pertama kali ngelihat acara underground gitu kan. Ada yang jatuh langsung, ada yang dibiarin otomatis tuh diangkat. Karena kayak misalkan ada juga yang hobi-hobi mosing tuh kan, sebagian ada yang suka stage dive kan, nginjekin kepala orang gitu kan. Awal kalau di depan nonton ya terima-terima aja lah, terpaksa kena injek kepala awak kan. Cuman ya nggak apa-apa lah gitu, dia mau stage dive keinjek ya resiko awak nonton gitu kan. Kalau misalkan nggak mau kayak gitu ya di belakang ada FOH gitu kan. Karena memang istilahnya tempatnya mereka gitu. Arenanya di situ, ringnya gitu. Kayak kalau misalkan acara juga Wall of Death juga kan sering rusuh juga tuh. Oh iya. Wall of Death mau disuruh kan. Juga kan. Tapi begitu udah nyatu biasanya pertamanya surut, abis itu ada yang berdua ke belakang nih berantem. Tarik-tarikan sini kok sini lo. Kayak gitu ya. Karena kan banyak yang dia nggak ngerti sih, kita nggak paham pemikirannya tuh dia mosing tuh konsepnya apa gitu. Iya. Kadang ada yang kayak sengaja memang cari rusuh. Iya gitu. Ada orang yang model kayak gitu ya. Ada sih yang selama ini aku perhatiin ya. Usil. Memang dia tujuannya datang situ mau rusuh gitu. Ya tapi kayaknya kalau kita lihat perskenaan sekarang udah jarang sih yang kayak gitu-gitu. Udah mungkin karena udah dewasa kan. Udah jarang, nggak pernah lagi. Terakhir kali apa ya 2016, 2017 lah yang kayak gitu-gitu masih ada sekarang. Tapi sekarang menurut abang serame dulu atau enggak ya? Sekarang. Ingat apa nih? Ini kita kesampingin pandemi nggak? Atau kita gabungin aja? Sebelum pandemi lah. Ini kan baru berapa tahun? Ini setahun belakangan kan. Sebelumnya kan 2000 berapa ya? Ini 2021, 2020, 2019 kan? Acara masih rame. Masih juga, rame, tapi cuman nggak serame tahun 2013, tahun 2014. Hype-nya kayak berkurang gitu. Mungkin gara-gara abang masih ingat nggak yang apa namanya masuk ke musik-musik IDM lagi naik tuh. Dari situ tuh kayak yang menurun. Banyak yang lari ke sana. Ya. Banyak yang tiba-tiba dari ngeband jadi DJ. Ada tuh gitu. Ada. Bajunya awalnya cakar-cakarnya nggak ngerti kita bacanya, nggak terbaca nih gitu. Besok tengok, wow, udah ada flyernya dia.
Akhirnya dia jadi udah jadi DJ. Jadi DJ, maksudnya kan agak susah juga jadi dia membalikkan referensinya itu kan dari death metal ke dan itu aku tanya lah sama Bang, itu masalah atau enggak? Menurut Abang? Menurut aku? Enggak sih. Enggak ya? Iya, kan kayaknya fine-fine aja, tapi ya kalau bisa walaupun dia tetap di DJ, roots-nya jangan lupa gitu. Jangan gara-gara dia dari musik ke underground terus pindah ke DJ, terus jadi jelek-jelekin musik underground, itu yang nggak sehat rasaku. Setuju nggak Bang? Setuju. Dan juga rasaku sekarang kayak banyak yang ini ya, yang multi talenta gitu, kayak dia ngeband juga, tapi dia jadi dia DJ juga gitu. Keren gitu. Kayak si Seringai kan, si Seminya, kan iya, nge-DJ juga, tapi lagunya lagu-lagu band yang di-DJ-in gitu kan. Di remix gitu. Asik sih. Ada bahkan temanku kan, si yang dulunya main di Bittersweet, si Tara itu, dia sekarang DJ tapi tetap ngeband juga? Enggak, ngebandnya sih udah enggak, cuman tetap masih respect lah sama yang ngeband gitu. Ada tuh. Tapi balik lagi kayak musik-musik underground atau musik-musik itu kan, DJ itu juga kan banyak kali subgenrenya kan. Nah, itu nggak paham aku Bang, asli. Itu banyak kali subgenrenya. Aku pun juga nggak ngerti, memang sama sekali nggak ngerti aku. Tapi yang aku tahu kayak si Steve Aoki itu kan dia masih bisa collab sama Travis, gitu-gitu kan. Dia kayak DJ Scratch, yang cek gitu. Itu kan banyak yang collab sama hip hop kan. Ya. Dan musiknya DJ Scratch pun dia tetap gandengnya sama, entah dia ngisi di musik anak band, bantu ngisi kan, kayak Linkin Park gitu kan. Sah aja. Makanya tadi aku bilang luas juga sub genrenya si DJ itu kan. Tapi kalau EDM sih menurut aku impact-nya lumayan besar ya. Banyak lah Bang. Kayaknya memang besar sih. Besar sih. Dulunya banyak temenku yang ini ada acara nih gitu kan. Yuk pergi kita yuk gitu kan. Nonton gigs sini atau nonton gigs itu nih nggak pernah tinggal gitu. Tiba-tiba udah aku di room ini nih sih. Ada tuh, ada. Banyak juga kayak kawan-kawanku tiba-tiba kok kemana-mana bawa laptop. Rupanya virtual DJ. Iya. Yang V ini ya, V virtual DJ ya. Iya. Kok dari kapan dapat ilmu nge-DJ tawa deh kan. Dulunya ngeband hardcore drummer. Banting ya. Habis itu entah kapan gitu kan, udah lama nggak jumpa, video call kami. Kok ngapain tuh? Iya, ini lagi ngeremix. Apa belajar ya? Ngeri kali gue lagi nge-mixing nih. Dari drummer hardcore gue ya. Bre, iseng-iseng aja bre gitu. Buktinya kayak DWP itu kan serame Hammer Sony gitu kan. Bahkan dengan tiket yang lebih mahal. Acara berhari-hari dan wangi-wangi. Dan orang tuh mau kotor-kotoran gitu kan. Walaupun acaranya tetap DWP gitu. Mungkin karena ini kali. Apa karena tamunya DJ luar kali? Iya, mungkin Bang. Itu juga jadi faktor sih kayaknya. Mungkin kalau misalkan acara-acara festival musiknya serame itu tamunya, orang mungkin lebih rela juga spend money lebih mahal ya. Ada mungkin yang dikejar dari situ kan. Setelah DWP-nya? Iya, after party sih. After party ritual. Iya. Tahu lah, kita tahu, paham. Kayak kalau di festival musik di luar gitu kan rame juga kan. Rame. Kayak kalau misalkan di sini Hammer Sonic 2 hari biasanya kan. 2 hari. Tapi kan kalau misalkan lebih all round genrenya dan kayak apa, pink pop atau rock ring gitu kan. Itu lebih membludak ya. Tahu lah kita Bang. Soalnya ya satu bandnya yang main kan, rock and rim tuh gila-gila kali band yang main, dan biasanya band yang main tuh
rata-rata nggak sebentar kan bang, yang kayak 2 jam satu bandnya kan. Tapi kayak orang benar-benar 3 hari dari awal sampai akhir gitu. Di situ gitu kan. Jadi satu band. Dan kita nggak kebagian ya di sini ya. Kalau kayak kita data gitu kan, biasa kayak paling kemarin apa Sonic Fair ya di Medan, North Blast. Udah lumayan sih, ketimbang nggak ada. Kalau kita dapat kayak Hammer Sonic gitu kan, aku ngebayangin ini sih, kayak yang lebih dari Hammer Sonic, kayak Fuji Rock Festival gitu, dibuat di Medan gitu. Tapi ya di Indonesia gitu. Tapi ya tetap dengan konsepnya Fuji Rock gitu. Kapan lah kira-kira gitu. Tapi ini aja kita Hammer Sonic udah lumayan lah bang. Udah tahun ini Slipknot udah delay berapa kali, postpone terus ya. Iya kan Covid. Tapi Slipknot terakhir kali aku tengok ada ngupdate jadwal juga dia di flyer terakhirnya ya, sebelum si Hammer Sonic dia ngedeclare bahwasannya dia postpone lagi. Kan ada juga dia ngupdate si Slipknotnya, ngupdate flyer jadwal turnya ke Hammer Sonic. Diupdate lagi? Yang setelah kemarin awal tahunnya kan. Tapi abis Slipknot ngupdate, Hammer Sonic ngedeclare postpone, Slipknotnya nggak ada ngupdate lagi memang. Padahal aku menunggu sekali Slipknot. Kayaknya kejadian tuh bang. Apa kayaknya nih? Slipknot? Iya kejadian. Aku dengar isu lah. Tapi nggak tahun ini? Antara iya dan tidak bang. Akhir tahun dia kayaknya. Kalau akhir tahun nggak sempat, mungkin awal tahun lah ya, nggak tahu lah, kita lihat promotornya. Aku cuma denger isunya. Kayaknya bakal jadi. Tapi terus kita ngeliat kondisi juga kan. Tapi kalau misalkan kayaknya kalau kita balik ke 2010 up gitu kan, nggak nyampe 2020 gini, 2011an awal lah gitu. Kayaknya walaupun nggak skala besar, tapi festival musik, acara-acara musik yang rame itu banyak gitu kan. Banyak lah bang. Aku kan start ngeband tuh SMP kelas 3 ya. 2011 atau 2012. Dan budaya kolektifan itu orang sampai ada yang nggak kedapatan buat main gitu. Walaupun padahal kolektifan. Nah sekarang itu udah payah kan. Kolek aja, untuk bayar uang kolek aja, sayang nih gitu kan. Bagusan nggak usah main daripada bayar kolek. Iya, padahal dulu budaya kolektifan tuh kayaknya keras sekali lah. Maksudnya pasti kalau ada acara ada kolektifannya, dan itu kayaknya dampaknya baik karena semakin banyak yang ikut kolektifan, semakin banyak band baru, semakin sehat kan ekosistemnya kan. Jalan ini udah makin lama kayaknya. Dan banyak band baru pun yang bikin acara juga jadinya banyak. Menurut aku hancurnya gara-gara terminal futsal tutup. Bisa jadi. Tapi orang jadi kewalahan ini mau buat venue-nya di mana kan. Bisa jadi. Tapi ada opsi sih. Soalnya terus kejadian di Pitu kemarin yang ada pembunuhan itu kan. Nah, itu kan jadi dampak juga, makanya budaya kolektifan tuh berkurang. Jeleknya juga ke acaranya jadinya kan, padahal ada oknum di situ. Personilnya personnya, oknumnya. Terus di Amaliun jadinya kan nggak main lagi kan. Dulu kan sempat jadinya ke Amaliun nih. Amaliun Food Court. Amaliun yang apanya? Bukan Food Court, yang sebelahnya itu, yang di atas. Iya. Kan depan-depan nama Amaliun Food Court. Oh enggak, di atasnya ya? Iya, tahu. Kan sempat sering juga di situ kan. Tapi rusuh juga kan, dengar kabar. Makanya udah nggak lagi. Makanya jadi nggak lagi. Jadi menurut abang, tempatnya yang harus disediakan apa orang-orang yang harus dibenahi nih? Yang nontonin. Ini menurut aku ya, tapi nggak tahu lah kan. Menurutku ya dua-duanya. Tempatnya kita harus punya space yang betul-betul rutin buat acara. Terus ya dan mungkin kondusif kali ya. Nah, misalkan tetangga nih, soalnya kan sekitaran situ kan denger bising kali nih orang nih. Protes ke saling menjaga lah intinya. Terus si bandnya ya, kalau misalnya dia punya band baru terus ada gigs dan harus kolektif aja. Karena itu pula yang buat satu si acara itu sukses.
si promotor bisa bayar vendor segala macam, terus ekosistem musiknya jalan. Bisa aja next time diundang, bukan dikolek jadinya. Malahan dulu udah kolek tiketing lagi. Iya kan, bener kan. Makanya sehat. Dan si promotor Rame loh yang datang. bisa apa? Bisa bayar vendor, bisa bayar gaji si apanya, si manpowernya gitu-gitu. Kayak misalkan weekend tuh kayak kita ada aja tuh, Sabtu Minggu tuh. Kita mau kemana nih? Mau ke yang mana gitu? Sabtu Minggu. Saking ramenya. Rame. Dan dua-dua rame bang. Misalnya Atau ada dua ada acara di tempat berbeda. Ada juga yang orang kesini dulu nih, baru kesini, gitu. ya bener-bener. Sekarang sampai di fase itu kita sempat gitu. Aku sempat sih. Walaupun ya masih SMA kelas 1, kelas 2 ini. Kenapa sekarang bisa jadi nggak seramai itu lagi? Mungkin karena banyak masuk hal-hal baru kali ya. Banyak dicekokin hal-hal baru gitu ya. Mungkin lah. Terus orang yang basicnya nggak betul-betul di musik bisa melipir gitu. Misalnya jadi bikin hampers gitu dia jadi. Iya. Ternak lele. Ternak lele atau dia jadi jualan reptil gitu. Aku sempat ada omongan gitu sama senior kan soal gimana cara naikin si pendengar dari Kota Medan gitu. Antusiasme penonton di Kota Medan. Orang itu udah pada kayak nggak bisa. Udah memang masanya band-bandan tuh penontonnya yang di Medan nih ya terkhususnya ya, penontonnya berkurang. Mungkin nanti ada hype-nya naik lagi pasti katanya. Memang udah fasenya. Mereka bilang kayak gitu. Jadi jatuhnya band-bandan ini tren jadinya gitu. Ada yang bilang tren, ada yang enggak. Nah, jadinya gini, mereka menganggap kayak ini trennya lagi turun dulu. Mungkin satu karena pandemi, terus karena ada musik elektronik kemarin, jadi trennya pada turun. Nanti pasti itu berputar lagi trennya, naik lagi, makin banyak yang ngeband lagi, makin banyak yang nonton lagi. Yang penting tetap aja ngeband gitu, jangan stop. Itu sih pesan-pesan senior itu, ya bang. Terus menurut abang nih, kan ada juga sering keluar statement orang-orang tuh, aku males ngedengerin, bandnya udah rame yang dengerin gitu. Oh, iya. Misalkan gini, abang tahu ada satu band nih. Ini masih kalau ditanya nih 10 orang kawan kita yang duduk-duduk, nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu. Aku dengerin, ya kan? Rupanya besok-besok, kawan yang A, B, C ngasih tahu, kau udah dengar band ini? Ya, udah nggak dengerin lagi jadinya. Jadinya aku sempat beberapa dengar komen kayak, dia udah terlalu rame yang dengerin, aku males dengerinnya gitu. Itu menurut abang sebagai penggiat musik? Penggiat ya. Abang kan terjunnya nih sebagai pemusiknya nih kan. Jadi kan misalkan abang dinikmati orang, tapi tiba-tiba gara-gara penikmatnya makin banyak, terus dia di mana-mana lagunya diputar, kayak di tempat ayam penyet diputar gitu, rame gitu kan. Jadinya ada sempat dengar abang statement, aku males dengerin dia lagi gitu, udah rame yang dengerin gitu. Itu menurut abang, respon abang gimana kalau misalkan seperti itu? Ya udah sih, poser sih itu udah. Jadi gimana ya? Ya dia mau dengerin atau nggak dengerin ya terserah dia. Tapi ya dari kita mandangnya, itu poser mungkin. Dia cuman segmented aja dengerinnya. Nggak terima kalau si band itu legit namanya, mainstream. Sah-sah aja. Kalau abang sebagai pendengarnya? Kalau abang sebagai pendengar? Aku bahkan kalau terbilang aku dengar musik, dengerin nggak banyak tapi dengerin lah dari segala macam genre. Tapi kalau aku udah dengar suka sama band itu, mau dia nanti udah rame yang dengerin atau sedikit yang dengerin, aku tetap dengerin band itu. Apalagi aku bakal update terus nih, dia bakal keluarin album baru atau enggak, bakalan tetap cari tahu. Terus setelah dia keluar album baru, rupanya nggak sesuai apa? Genrenya berubah nih, 180 derajat. Respon gue gitu. Kecewa abang tinggalin? Enggak, tetap dengerin. Walaupun abang nggak suka? Enggak, tetap ku dengerin walaupun aku nggak suka. Sekedar tahu aja ya? Karena sebelum dia ngeluarin karya yang ini, dia pernah ngeluarin karya yang ini nih gitu. Jadi mungkin ini salah satu bentuk pendewasaan musik dia dan kita harus terima-terima aja kan. Mau itu kita bilang nggak enak,
ya tetap itu pendewasaan musik dia dan kita harus terima kalau memang kita betul-betul true fansnya band ini gitu. Mungkin next time albumnya kayak Green Day lah gitu ngomongin misalnya kan. Aku dari dulu tuh dari album Dookie, Nimrod itu aku dengerin kali. Terus masuk ke album 21 Guns. Itu kayak apa namanya? 21 First Century Breakdown kalau nggak salah nama albumnya. Itu aku nggak suka. Tapi next keluar tuh album Unos Dos Tres itu pelan-pelan Kembali lagi. kesukaannya tuh udah hilang sih gitu kan. Baru keluar lagi album Revolution Radio, balik lagi suka. Gitulah salah satu contohnya. Berarti tetap sebagai pendengar pun ada Tetap harus fase ngikutin, naik turunnya juga turunnya. ya. Dan itu sah-sah aja, itu memang pendewasaan musiknya mereka kan. Terus mungkin tadi agendanya si Bad Culture, kalau kita balik cerita Bad Culture, balik lagi agendanya dia nih, mereka mau rilis antara EP atau full album. Tapi yang jelas di bulan 10 bakal ada kejutan dari Bad Culture sama 3 band dari Medan. Dan genrenya itu nggak beda-beda lah sama Bad Culture. Jadi kita harus tetap pantengin nih, dikawal terus. Iya. biar apa juga sih, biar ada kejadian gitu. Tetap dukung terus Bad Cultures. Jadi kalau misalkan Bad Cultures mau didengerin nih, ada di mana aja, Bang? Untuk saat ini di Spotify udah ada, di segala macam digital platform udah ada. Kayak Apple Music ada lah ya. Udah ada. Itu satu lagu dari Bad Culture tahun 2017 judulnya Mon the Green. Mon the Green itu agak berbeda dengan Bad Culture yang sekarang, tapi tetap Bad Culture lah. Tetap masih terasa Bad Culture. Masih terasa. Terus Instagramnya, Bang? Instagramnya ada di @badcultures. Kadang orang ada yang buat Bad Culture aja nggak pakai S kan, Bad Cultures. Harus ada S-nya. Ada S-nya. Kalau nggak ketemu. Kalau nggak dingin. Oh iya, bisa. Oke lah, jadi mungkin sampai situ dulu obrolan kita hari ini ya, Bang ya. Kapan-kapan kalau misalkan udah keluar nih yang itu, kita ngobrol lagi. Ajak lagi nih. Ya, siap. Ngobrol lagi. Ya, kalau gitu sampai sini dulu obrolan kami. Kalau misalkan Anda suka, ya silakan di subscribe dan di like. Jadi bisa Anda komen juga kira-kira next episode siapa yang mau kita undang. Kalau bisa kita undang, nanti kita undang. Akhir kata, aku Yudha Disra pamit. Aku Jimmy Fariza pamit. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye. Tuh, rupanya kakak coba tekan gitu. Iya.